Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan saya Diva Kusnanjono dengan NIM 8252422. Oke, kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian yang telah kelompok kami buat atau kelompok saya buat yang berjudul. Oke, di sini sudah ada yang berjudul Perancangan Enterprise Architecture berbasis logam untuk meningkatkan kinerja sistem informasi organisasi. Oke, di sini sudah ada slide pertama dari naskah yang telah kami buat, yaitu ada judul, nama pembuat dan alamat, lalu email. Next, di sini ada abstrak. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan merancang arsitektur enterprise dan menggunakan kerangka kerja logam untuk meningkatkan kinerja sistem informasi organisasi dengan menyelaraskan proses bisnis dan strategi TI. Arsitektur ini untuk menjadikan model perancangan yang terstruktur untuk komprehensif. Metode yang digunakan adalah logam ADF atau disebut dengan arsitektur development method untuk menganalisis kondisi saat ini, mendeteksi ketidakefisien sistem dan merancang arsitektur target yang mendukung integrasi dan stabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa arsitektur berbasis logam mampu menyederhanakan operasi, meningkatkan proses pengambilan keputusan serta menjadi bagian dari transformasi digital dalam jangka panjang. Desain ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi organisasi dalam mengoptimalkan sistem informasi secara strategis. Okay, next ada pendahuluan. Oke, kita bisa lihat gambar di sini, yaitu gambar dari naskah yang telah kami buat. Oke. Perkembangan teknologi informasi di era digital saat ini mengubah peran teknologi menjadi faktor strategis dalam menentukan keberhasilan organisasi. Teknologi informasi tidak lagi sekadar alat bantu tetapi menjadi kunci utama dalam meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing. Namun masih banyak organisasi yang menghadapi tantangan akibat sistem informasi yang tidak terintegrasi dan tidak selaras dengan strategi bisnis yang diterapkan. Hal ini dapat menyebabkan pemborosan sumber daya, duplikasi proses dan menghambat inovasi. Oke, untuk menjawab tantangan tersebut diperlukan pendekatan yang mampu menyelaraskan antara strategi bisnis dan teknologi. Enterprise Architecture atau disebut dengan EA merupakan salah satu pendekatan strategis yang dirancang untuk menjamani kesenjangan tersebut. Salah satu framework EA yang paling banyak digunakan secara global adalah TOGAF atau panjangan dari The Open Group Architecture Framework yang menyediakan metode sistem dan fleksibel dalam merancang dan mengelola arsitektur organisasi dan menerapkan prinsip-prinsip organisasi dapat menyusun sistem yang terintegrasi, efisiensi dan responsif terhadap perubahan. Oke, lanjut, ada juga tujuan. Ada dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum, oke, aku akan jelaskan. Tujuan umum merancang enterprise arsitektur EA berbasis kerangka kerja TOGAF guna meningkatkan kinerja sistem informasi organisasi secara terintegrasi dan strategis. Jadi, untuk meningkatkan kinerja sistem informasi organisasi secara terintegrasi dan strategis. Oke, ada tujuan khususnya juga, yaitu menyelaraskan strategi bisnis dengan sistem informasi melalui pendekatan arsitektur enterprise. Yang kedua, menganalisis kondisi sistem informasi saat ini dan mengidentifikasi ketidakefisiensian yang terjadi. Dan merancang arsitektur target to be yang mendukung integrasi sistem stabilitas dan efisiensi operasional.
lalu menyusun roadmap transformasi digital yang terstruktur dan sesuai kebutuhan organisasi. Yang terakhir, tujuannya yaitu memberikan rekomendasi perbaikan sistem informasi berdasarkan hasil analisis dan validasi stakeholder. Wah, banyak ya. Lalu kajian pustaka. Oke. Kajian pustaka Enterprise Architecture membantu organisasi menjalankan proses bisnis sistem informasi dan infrastruktur teknologi. TOGAF atau di kepanjangan dari The Open Group Architecture Framework, menggunakan metode ADM yang mencakup 9 fase, yaitu mengembangkan menggunakan metode ADM yang mencakup 9 fase pengembangan arsitektur. Penelitian ini sebelumnya menunjukkan bahwa AI mampu mengurangi duplikasi sistem dan meningkatkan integrasi. Lanjut, di sini ada slide metodologi penelitian. Ya, metode penelitian. Ada pendekatan penelitian yaitu deskriptif kualitatif, fokus pada pemahaman dalam bukan mengukur memori. Tujuannya merancang enterprise architecture AI menggunakan framework TOGAF, strategi penelitian, studi kasus pada Universitas Tarumanagara. Dipilih karena memiliki sistem informasi. Ya, kami memilih karena memiliki sistem informasi kompleks dan kebutuhan integrasi tinggi. Dan teknik pengumpulan data juga ada studi dokumentasi, analisis kebutuhan sistem. Framework yang digunakan TOGAF ADM Architecture Development terdiri dari 9 fase, ya, bisa dilihat dari jurnal dari naskah yang telah kami buat, dan analisis data menggunakan metode gap analisis membangun kondisi saat ini as is, dan arsitektur yang diinginkan adalah 2D asli digunakan untuk menyusun roadmap perbaikan sistem. Next, di sini ada berdasarkan implementasi framework TOGAF ADM diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu ada preliminary test, arsitektur vision, bisnis arsitektur, informasi sistem arsitektur, teknologi arsitektur, opportunities dan solusi, migration planning, implementasi governance, dan change management. Oke, di sini ada tabel-tabel nih di dalam naskah yang telah kami buat. Yaitu ada tabel pertama, yaitu ada implementasi tahap TOGAF ADM yang terdiri dari fase, deskripsi, dan temuan utama. Dan tabel kedua ada analisis kesenjangan, gap analisis, bisa dilihat di jurnal yang telah kami buat, dan validasi stakeholder. Ada tabel 5 komponen arsitektur target. Wah, banyak ya. Oh iya, sekarang ada citasi dan referensi. Di sini referensi yang di naskah kami itu ada banyak sekali, dan daftar pustakanya bisa dilihat di foto dan lain. Kesimpulan dari dari naskah yang telah kami buat adalah kesimpulannya adalah penerapan TOGAF terbukti efektif dalam merancang arsitektur sistem informasi yang selaras dengan strategi bisnis. Hasil perancangan menunjukkan peningkatan efisiensi integrasi proses serta kesiapan organisasi menghadapi transformasi digital. Selain itu, pendekatan ini membantu mengurangi redundansi sistem dan meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan. Tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan resistensi perubahan dapat diatasi dengan tata kelola.
Ya, tata kelola apa? Tata kelola implementasi yang baik dan pelatihan penyuluhan. Penelitian ini selanjutnya disarankan untuk mengevaluasi dampak implementasi nih dan EAT terhadap kinerja organisasi dan tingkat kepuasan pengguna. Kesimpulannya itu sekian, terima kasih presentasi yang telah saya buat. Jika ada kekurangan kata-kata atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.